Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Di hari-hari yang cerah koyong ini guys. Cerah. Siang-siang cerah, banyak angin. Yang Anda lihat tadi itu adalah jenis tapak jalak hitam urat putih, dimana ada yang menyebutnya tapak jalak gali kelor juga karena bahannya memang kayak serat kayu seperti itu. Tapi selebihnya dari itu merupakan sebuah batu unik, antik dan langka daripada siang-siang bengong koyong ini guys. Nah, kita lebih baik bolang tapak jalak di sini karena setiap ayam bolang itu kadang malah barang-barang temuan itu tak geledakan aja sampai lupa ya, sampai lupa di mana tempatnya. Nah, itu susahnya di situ. Giliran butuh ya, giliran butuh nyari lagi pusing, atau giliran butuh malah bingung. Saya pernah punya bahannya di mana lupa. Kali ini kita bolang aja tapak jalak di sana guys. Itu kumpulan batu-batu yang berangkal kali di sana ya. Ini kumpulan kristal yang belum tercuci. Terus ada juga kumpulan lempengan, ada juga berangkal giok di sini. Ini berangkal pancawarna di sini, ada juga berangkal motif juga di sini. Itu di depan. Ini daripada bengong ini pagi-pagi siang-siang kayak gini suasananya cerah. Karena memang kebutuhan tapak jalak untuk produksi saya itu memang lagi tinggi, atau saya dibilang lagi kehabisan guys. Oke, kita lanjut itu di situ ya. Kita siapkan airnya dulu biar agak basah. Oke, kita lanjut. Oh iya guys, ini nah di sini juga ada tapak jalak yang potongan kecil-kecil. Nah, ini kita nemu. Ini dulu yang pernah saya video bahan satu karung ya, bahan satu karung kita rajang-rajang, ternyata hasilnya X semua. Karena apa? Karena waktu itu rajangnya kita nggak pandu ya tukang potongnya. Itu tukang potong itu kalau nggak dipandu itu arahnya kemana. Karena itu waktu itu partainya agak besar di satu karung, sama sekali nggak ada yang plus atau presisi plusnya, karena salah potong semua. Karena tukang itu nggak taunya motong aja, itu malas mikir, kadang mereka juga capek, kadang susahnya kayak gitu. Kalau nggak dipandu ini batunya akhirnya apa? Setelah dipotong ini tapak jalak badar besi, uratnya luar tebal bagus. Setelah dipotong kayak ini uratnya guys ya. Ini kalau muter ini udah jadi tapak jalak kurung, tapi uratnya ini malah kayak gurita kayak gini. Itulah ini yang uratnya timbul. Ini kalau motongnya bener ini jadinya istimewa, tapi kesalahan malah dipotong kayak gini. Wis sedan tenan. Waktu itu satu karung sama sekali nggak ada yang jadi ya, dan anehnya itu suruh bayar. Itu tukangnya sambil tak marahin, sambil dan ya mau gimana lagi ya guys, mereka kerja sininya perintah, tapi ya keperintahnya dan akhirnya ya tak bayar aja. Ini timbul, ini bagusnya malah digawe kayak yang ini opo iki ya, jadinya kayak gitu sih. Gimana ini tadinya mau bagus ya, ini mungkin masih bisa dibuat, tapi yaitu tapak jalak badar besi. Ingat, tapak jalak badar besi itu sangat susah untuk mendapatkan sebuah batu yang presisi super sekali. Ini akhirnya batunya numpuk di sini. Walaupun dalam kondisi suatu saat nanti mungkin tapak jalak langka itu ya, karena bahan itu yang namanya alam itu ada habisnya. Itu mungkin ya ini akan berguna, tapi ya udahlah gimana. Ini ada sebagian yang udah tak buang, ini udah pilihan ini kayak gitu, apalagi yang udah dibuang nggak pilihan. Oh, sampai udah bisa prediksi seperti apa bahannya, padahal bahan satu karung loh guys, adanya satu karung jadinya kayak ono apa pusing. Dan memang pengolahan tapak jalak itu sungguh sangat jelimet sekali, terutama untuk badar besi dan yang lain-lainnya. Tapi diantara itu pasti ada yang bagus, pasti ada, cuman ya yang bagus berapa. Maka jadi barang itu juga nggak murah guys. Tapak jalak memang nggak murah. Nah, kita airin, kita nyarinya kita bolang di sini aja. Ini semua batu bahan bolangan yang sebenarnya masih banyak lagi di belakang, cuman ini yang di sini biasanya yang agak bagus. Tak taruh itu saya sampai lupa saya pernah menemukan apa saja di antara ini. Kita airin biar melek. Ini enaknya kayak ini guys, enaknya kayak ini. Nih panas terik kayak ini, mainan air di depan batu. Itu paling suka saya itu.
Karena apa? Karena kalau kondisi panas terik, kondisi terik kayak gini, air batu diairin itu akan melek semua, warnanya itu bisa dikatakan menyala ya, bisa kelihatan jelas warnanya. Oke, kali ini bolangnya aja depan rumah, khusus tapak jalak ini. Saya nggak akan videoin yang lain ya, tapi kadang saya mau review kayak gini juga. Ini kalau digosok, ini quartz ya, kuarsa putih. Ini kalau digosok menghindari yang kuning-kuning ini jadinya jos banget, yang dijual-jual kayak Yaman Abiyad apa yang lain-lainnya. Nah, ini belum apa-apa kita nemu tapak jalak. Nah, harusnya guys nemu bahan kayak gini, ini kan sedikit agak menceng ya. Nah, ketika itu pola motongnya juga harus profesional. Ini agak diringkan ke sini. Nah, ini motongnya yang bener kayak gini, agak diringkan kayak gini, jangan menceng kayak gini, dipotong aja bagian kotak. Itu yang salah, itu tukang potong-potong tapak jalak itu ya juga harus yang biasa ngurusin tapak jalak, harus profesional guys. Nah, itu susahnya tapak jalak koyong ini, karena itu lihat kayak gini menceng bisa jadi indah kalau dipotongnya agak miring kayak gini. Nah, maka dari itu motongnya itu harus sudutnya itu diperhitungkan sekali. Oke, kita nemu satu bahan, satu ya, kita kumpulin di sini. Nah, ini batu bertali air. Nah, bolang di sini udah nggak banyak pikiran, ini udah rata-rata. Ini tapak jalaknya di sini. Nah, ini kan di sini menceng, di sini agak bagus. Biasanya urat ini akan membesar kalau sininya besar kayak gini. Ini akan sedikit membesar di sini. Berarti ini dikesrik aja motongnya, ya. Terus kita agak lebih ke dalam sekitar setengah senti. Nah, itu akan kelihatan uratnya membesar, atau bisa juga malah zong. Ini resiko, ini tapak jalak badar besi. Biasanya kalau takut resiko yang dibuat yang ini. Nah, berhubung ini nah, ini masih ada potensi untuk lurus ke sini. Jadi dikesrik dulu lewat sini aja. Kalau cuman nggak bisa jadi plus banget, kalau posisi ini bisa jadi plus banget, posisi ini itu terjamin. Oke, ini tapak jalak badar besi ya. Nah, kita ini yang dulu ini ke video juga tapak jalak merah. Nah, ada satu kesusahan atau suatu teknik tersendiri. Ini bisa juga tapak jalak ini guys. Ini garis putih ini dan ini bisa jadi gede, tapi uratnya itu agak abstrak. Karena ini mungkin dari jenis petir nggak nempel ya. Cuman bagusnya di sini. Nah, ini ketika kita gesrek lebih dalam sedikit, kita akan tahu. Bahkan ini digesrek juga, itu kita akan tahu bahwa ternyata itu tapak jalak ini harus diproses. Semua itu akan kami proses dan akan saya videokan juga prosesnya. Iya, Anda akan tahu sendiri susahnya proses sebuah tapak jalak. Nah, ini guys. Ini yang tapak jalak tretes. Ini ngewel-ngewel nggak jadi. Yang jadi paling ini juga kita nanti lihat potongannya atau lihat kupasannya ini seperti apa. Bahkan ini ketebalan sampai 2 cm masih ngurat, tapi belakangnya itu nggak tembus bagian yang tengahnya ini ya. Jadi itulah, kadang bisa kadang jadi, walaupun ini termasuk bahan bagus tapak jalak itu belum mesti hasilnya bagus guys. Yang merah-merah di sini ada loh guys. Ya, saya pernah video kan tapak jalak merah temuan itu belum ada yang dibuat loh guys. Ya, yang dibuat-buat itu yang simpenan lebih lama lagi guys, yang udah tak pilih itu baru dibuat. Nah, ini guys, ini kita lihat urat, ada yang uratnya bagus sekali tapi agak berundak. Nah, ini kalau makin dalam kita akan tahu aslinya urat ini. Nah, urat ini akan kita tahu kalau kita kupas makin dalam lagi. Itu ada urat berundak. Di sini juga berpotensi plusnya bagus. Ini harus dikupas-kupas terus kan tapak jalak koyong ini. Ini yang bahan temuan bagus itu yang waktu itu di Sungai Lukulo. Ini dari jasper merah. Ini tak kumpulin sekarang ini. Ini saya lagi butuh-butuhnya. Koyong ono. Nah, ini lagi. Kalau ini agak bagus di sini. Nah, ini ya udah terlihat ya. Nah, ini besok kita bikin konten ya. Proses tapak jalak lagi dengan banyak varian. Di sini juga ada. Ini uratnya tapi nggak tembus sampai belakangnya. Mungkin kita nyari yang lain. Oh, ternyata ini guys yang bagus guys. Nah, ini guys, urat ini yang bagus. Kita kumpulin. Woyo. Nah, mantap kan?
Nah, bolang di sini aja ini tumpukan nggak begitu besar, tapi ini adalah merupakan pilihan dari sungai. Tumpukan ini merupakan pilihan dari sungai dan kita pilih lagi di sini. Nah, enak kan? Nah, maka dari itu untuk lokasi ini biasanya itu kalau temen itu pengen ngerut itu saya nggak kasih, memang jujur guys. Banyak batuan di sini yang hanya saya pilih dari sungai terus saya taruh saja. Khusus dalam lingkungan ini ya, ruangan ini. Berbeda di gudang-gudang yang lain. Pasti saya semua jual. Tapi kalau ini nggak semua saya jual guys. Kadang teman pengen ngerut itu, pengen ngerut, tahu ngerut, pengen beli dalam jumlah besar. Iya. Tapi saya nggak kasih karena banyak batu-batu yang udah saya pilih atau bahkan batu bagus setelah pulang capek capek pulang tak geletakin aja terus besoknya disuntak sama anak-anak di itu. Nah, banyak sekali batu di sini. Nah, walaupun batunya seperti nggak karuan seperti ini kita nemu tapak jalak lagi guys. Ini masuknya tapak jalak merah. Ini bisa jadi bisa enggak atau bisa malah super jadinya. Iya, oke, masukin. Nah, sekali-kali bolang di sini. Oke, ini Jala Sutra. Ini hanya sebuah Jala Sutra, guys. Kita lihat lagi yang lain. Siapa nemu? Wah, ini kita nemu urat bagus di sini. Tapi itu seperti itu, urat warna kuning ini seperti kropos. Ada urat bagus, ada kroposnya. Nah, itu tapi belum tahu ya. Semua belum bisa dipastikan bagus. Ketika Anda belum menjadikan sebuah cincin, kalau udah jadi sebuah cincin udah jelas plus presisi atau ditimbul atau bagus atau enggak, itu baru tahu guys. Iya, bahan sebagus apapun kalau posisinya itu Anda enggak hoki, ternyata dalamnya menceng. Wah, dikupas setengah senti aja menceng, ya tak Anda melu menceng guys. Wah, melu pusing pokoknya. Pokoknya ini petir, ini jenis petir. Dia nempel dia. Ini ada tapak jalaknya tapi semrawut ini. Ya harusnya bisa ditemukan harusnya. Oke lah, taruh aja dulu. Ini pusing saya lagi ya. Pengen yang ringan-ringan aja. Ini bater besi hijau. Oh yo. Nah, iki opo? Iki. Ini tapak jalaknya mana ya? Ini saya dibawa pulang. Ini pasti ada tapak jalaknya pasti. Nggak tahu entah di mana ini. Oh, di sini guys. Ini rada bagus. Cuman ini plusnya ini tembus apa enggak ini? Ini rada bagus ini. Ini bisa jadi bagus ini malah. Bener. Yang saya bawa pulang itu pasti ada sesuatu yang harus perlu diteliti. Ini kegiatan selanjutnya, kegiatan di dalam layar atau di balik layar, di mana setiap pembolangan itu proses menelitinya lagi itu di rumah. Iya, bahkan ketika bahan hampir bagus aja kita bawa pulang biasanya. Ini juga tapak jalak, ini bagus ini. Bahan hampir bagus saja kita bawa pulang karena biar tidak terlalu banyak pusing di sana, biar lebih fokus. Jadi nanti gampang kita buang lagi kalau udah nggak masuk ketika diseleksi di rumah. Nah, termasuk ini kita buang aja. Wow, ini saya bawa pulang bahan kayak ini. Ini biasanya ada sesuatu yang khusus biasanya. Ini ada tali airnya. Ini tapak jalak ini dari jasper abu-abu kita nyebutnya. Tapi nggak ada loh ini loh. Oke. Ini dari sini ini banyak batu-batu koyongan. Ini badar besi petir. Ini motifnya bagus sehingga tak bawa pulang biasanya. Nah, bolang di sini aja. Ini ada batu pijat. Ini batu endapan guys. Batu ini kadang ada orang yang butuh untuk mijet. Ini dalamnya kayak tanah. Cuman batu ini agak berat. Dalamnya batu ini kayak tanah guys. Tapi batu guys, endapan namanya itu. Terkenal namanya batu pijat. Oh, ini dibawa pulang karena unik ini. Ini jaspernya segar sekali. Iya, yo. Oh alah. Ya kayak gini guys kegiatan sehari saya, walaupun pas kondisi nggak bolang saya juga ngorek-ngorek ini, tak tumpuk lagi, tak gorek lagi, tak tumpuk lagi, tak gorek lagi, terus seperti itu guys. Wah, ini guys. Ini tapak jalak semi timbul, ya semi timbul di sini. Ini ada, oh ini ada juga di sini. Tapi uratnya kita bercabang ya, kayak gini. Tapi ini ya dibuat juga kadang bagus. Oke, kita kumpulin di sini ya. Ini udah lumayan dapat banyak gitu. Nah, ini tapak jalak badar besi ini kayaknya. Ini paling susah ini tapak jalak badar besi. Di samping batunya mirip lempung kayak ini.
Dia nempelnya juga kayak gitu, dan uratnya juga tahu sendiri, double badar besi itu banyak sekali lubangnya ya guys, banyak sekali lubang semut atau kropos kecil-kecil. Ini juga lagi tapak jalak. Nah ini oke, apa kita nemu yang lain? Oke, kita kumpulin di sini, nanti kita besok atau nanti kita produksi. Ini kalau motongnya pinter ini bisa lurus ini guys. Nih, asalnya bahan bagus yang saya jual, asalnya bahan-bahan super yang Anda lihat, itu batunya bagus atau jelek sekalian. Tapi ketika jadi itu akan jadi bagus, dan itu yang dinamakan mengindahkan yang dianggap biasa. Mungkin suatu saat saya juga akan ini batu endapan, dalamnya coklat. Ini kayak macam lapisan tersendiri. Suatu saat saya akan ini loh guys, mitos tapak jalak sehingga menjadi batu yang populer di masa sekarang. Banyak sekali mitos sebenarnya, dan mitos itu nggak ada yang sumber yang baku saya dengar itu ya. Banyak sekali, bukan hanya sekedar dikenal untuk ini itu, untuk enggak. Ada juga mitos-mitos banyak yang digunakan atau menjadi acuan para pecinta tapak jalak. Karena sejatinya biasanya batu-batu di Indonesia sendiri ya, batu itu populer itu merganya ada yang mawiti. Mawiti itu dalam bahasa Indonesia ada yang pertama mempopulerkan batu itu dengan berbagai legenda. Biasanya kalau orang-orang Indonesia itu sangat terikat sekali dengan cerita legenda atau berbagai cerita tersendirinya. Seperti sebenarnya tapak jalak ini. Iya, dulu waktu saya belum suka tapak jalak, itu lihat batu kayak gitu ya norak ya guys. Mungkin Anda sahabat MG ini fosil ya, sahabat MG sambil bolang ya, ini logo Swi. Ada yang masih belum mencintai atau belum suka tapak jalak itu mungkin melihatnya sebuah kenorakan ya, batu plus saja kok sampai mahal. Oh jangan salah guys, jangan salah. Jadi booming tapak jalak itu di akhir-akhir ini bukan hanya di Indonesia saja, itu sudah sampai ke Singapura, terus sampai ke Malaysia, terutama yang ikut terkena imbasnya booming atau sukanya booming batu tapak jalak itu udah sampai ke mancanegara. Serius teman saya yang sering bolang tapak jalak aja sudah kirim itu sampai ke Singapura, bahwa orang-orang sana juga ikut-ikutan suka guys. Nggak tahu untuk mitos di luar negeri ada atau enggak, atau ikut suka di Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu trend centernya untuk suatu batu mistik, batu antik, dan batu unik guys. Itu tidak dipungkiri lagi, salah satu trend centernya di Asia Tenggara ya, itu di Malaysia, Brunei, terus Singapura yang dekat-dekat Indonesia. Itu Indonesia merupakan salah satu trend centernya untuk batuan unik, antik, dan batuan-batuan legenda guys. Contohnya yaitu tapak jalak. Ini kita sambil bolang terus guys. Itu jangan salah, memang benar Indonesia, karena Indonesia itu ya banyak sekali cerita mitos, dan terutama orang Indonesia yang kerja di sana itu juga selain Indonesia, orang-orang yang kerja di sana itu ya sedikit banyak mempengaruhi pola kesukaan mereka semua. Karena mereka kalau orang Indonesia suka batu di sana, walaupun lagi kerja aja, itu ya kadang beli batunya di Indonesia untuk dikirim ke sana tempat kerja mereka. Jadi mungkin orang-orang sana juga ikut penasaran mungkin, tapi nyatanya begitu. Ngomong-ngomong ini ngoceh aja, ini udah hampir 20 menit ya. Walaupun saya nanti sebelah ini akan saya tutup, tapi saya nutup videonya aja. Tapi saya akan ngulang lagi di sini, ngumpulin bahan-bahan bagus yang mungkin bisa saya sajikan nantinya di depan Anda sebagai hasil karya anak bangsa Indonesia. Seperti itulah bunyinya. Ini baru nemu segini guys, bolang tadi sambil ngobrol cerita tentang tapak jalak. Ini terus kuat, ini suatu saat ya kita akan video ini buat ini ya. Iya, sambil diringi musik, suara musik pedagang es krim. Ya mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di Sabtu sore kali ini. Masih ada postingan-postingan yang menarik dan lain daripada yang lain dalam setiap pembolangan Master Golden. Selalu ada gajah lain daripada yang lain, dan saya doakan selalu sahabat MG di seluruh Nusantara agar sehat walafiat dan dilimpahkan rezeki bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua.
Mantap, jos. Oke, kita lanjutkan lagi guys, biar lebih mantap. Wuyu.